Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Melada. Pada video ini saya akan membahas tentang Al-Sunnah sebagai sumber hukum utama secara singkat. Pada video ini terdapat beberapa pembahasan, yaitu definisi, macam-macam sunnah, kehujahan sunnah, kedudukan sunnah terhadap Al-Quran, dilalah al-hadis, perbedaan antara al-hadis dan al-sunnah. Yang pertama, definisi. As-sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Secara etimologi, as-sunnah adalah cara hidup, cara berperilaku yang telah menjadi kebiasaan seseorang atau suatu komunitas. Secara istilah, as-sunnah adalah segala sesuatu yang muncul dari diri Rasulullah SAW, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun persetujuan ketika diamnya Nabi. Macam-macam sunnah ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sunnah qauliyah, yang kedua, sunnah fi'liyah, dan yang terakhir, sunnah taqririyah. Yang pertama, sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah sunnah yang berbentuk ucapan atau sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Sunnah qauliyah dapat dibedakan menjadi 3 hal. Yang pertama, diyakini benarnya, seperti kabar yang datang dari Allah dan dari Rasulullah diriwayatkan oleh orang yang dipercaya dan kabar mutawatir. Yang kedua, diyakini dustanya, seperti 2 berita yang berlawanan dan berita yang menyalahi ketentuan-ketentuan syara. Dan yang ketiga, yang tidak diyakini benarnya dan juga tidak diyakini dustanya. Hal ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tidak kuat benarnya dan tidak kuat pula dustanya. Yang kedua, kabar yang lebih dikuatkan benarnya daripada dustanya. Dan yang ketiga, kabar yang lebih dikuatkan dustanya daripada benarnya. Contoh sunnah qauliyah adalah ketika Nabi SAW berkata, "Seandainya saya tidak merasa khawatir akan memberatkan umat saya, niscaya saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu." Sunnah ini menjadi dasar bagi hukum Islam, yaitu berupa anjuran melakukan siwak ketika akan berwudu. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah sesuatu yang dilakukan Rasulullah SAW yang disaksikan para sahabat. Sunnah fi'liyah terbagi menjadi beberapa bentuk. Ada yang harus diikuti oleh umatnya dan ada pula yang tidak harus diikuti, yaitu yang pertama, garizah atau nafsu yang terkendalikan oleh keinginan dan gerakan kemanusiaan. Sunnah fi'liyah ini menunjukkan tidak ada kewajiban untuk diikuti atau bersifat mubah. Yang kedua, sesuatu yang tidak berhubungan dengan ibadah, yang oleh sebagian ahli usul disebut al-jibilah. Ini lebih pada urusan keduniaan, budaya, dan kebiasaan. Pada bagian ini tidak ada perintah untuk diikuti atau diperhatikan. Jumhur ulama memandangnya kepada jenis mubah. Yang ketiga, perangai yang membawa kepada syara menurut kebiasaan yang baik dan tertentu. Ini lebih dari sekadar urusan jibilah, tapi sebawah dari urusan al-qurbah atau ibadah. Yang keempat, sesuatu yang bersifat khusus bagi Nabi dan tidak boleh diikuti oleh umatnya.
Adapun urusan al-qurbah, ibadah yang bersifat umum tidak hanya bagi Nabi, itu harus diikuti oleh orang muslim. Yang kelima, apa yang dilakukan Nabi berupa penjelasan terhadap sesuatu yang bersifat mujmal atau samar tidak jelas, maka hukumnya sama dengan hukum mujmal tersebut. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan Nabi menjelaskan akan kebolehan atau jawaz. Contoh sunnah fi'liyah ini adalah ketika ada seorang tabi'in bernama Humron dipanggil oleh Utsman bin Affan. Dia memerintahkan agar Humron membawakan air untuk berwudu. Lalu sahabat Utsman bin Affan berwudu, dimulai dari mencuci tangan, kumur-kumur, dan seterusnya. Di akhir Utsman bin Affan berwudu, beliau mengatakan, "Seperti inilah saya melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu saya ini." Apa yang disaksikan Utsman bin Affan ini adalah bentuk perbuatan Nabi. Dengan demikian, apa yang dilakukan Nabi dengan berwudu ini adalah bentuk sunnah fi'liyah. Dan yang terakhir, sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah sesuatu yang mendapat persetujuan Nabi Muhammad SAW, berupa perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi atau sepengetahuan Nabi, namun Nabi diam dan tidak mencegahnya. Maka sikap diam dan tidak mencegahnya Nabi menunjukkan persetujuan Nabi. Hal ini karena kalau Nabi tidak setuju, tentu Nabi tidak akan membiarkan sahabatnya berbuat atau mengatakan yang salah, karena Nabi itu maksum, atau yang berarti suci dari berbuat dosa atau terpelihara dari berbuat dosa, kesalahan, dan kekeliruan. Contoh dari sunnah takririyah adalah suatu ketika Nabi dan Sayyidina Ali pergi keluar daerah. Daerah tersebut orang-orangnya terbiasa makan hewan dhob atau hewan sejenis kadal. Lalu Rasulullah melihat Sayyidina Ali memakan hewan dhob tersebut. Di sini Rasulullah tidak mengingkarinya. Dalam konteks ini dipahami Rasulullah SAW memberikan persetujuan tentang kebolehan mengkonsumsi daging dhob. Kehujahan sunnah terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat ke-32 yang artinya, "Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir." Yang kedua, pada ijma sahabat. Dan yang terakhir, logika. Kedudukan al-sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama, sebagai mu'akkid. Mu'akkid adalah menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Quran, dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Al-Sunnah. Yang kedua, sebagai bayan, yaitu Al-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas. Di sini dapat berupa memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujma. Yang kedua, membatasi kemutlakan atau taqyid al-mutlaq. Yang ketiga, mentaksihkan keumuman. Dan yang terakhir, menciptakan hukum baru. Dilalah al-hadis. Para ulama Hanafiyah membagi hadis ditinjau dari sisi periwayatannya kepada hadis. Yang pertama, hadis mutawatir. Kedua, hadis masyhur. Yang ketiga, hadis ahad. Sedangkan menurut jumhur, hadis dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Sedangkan hadis masyhur masuk pada pembagian hadis ahad. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat yang menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Kemudian dari para sahabat itu diriwayatkan pula oleh para tabi'in dan orang berikutnya dalam jumlah yang seimbang seperti para sahabat yang meriwayatkan pertama kali. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Hadis ahad. Hadis ahad adalah
Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh sejumlah orang yang tidak sampai pada batas mutawatir dalam 3 masa. Hadis ini disebut juga dengan khabar ahad. Ini hadis ahad terbagi menjadi 4. Yang pertama, hadis masyhur, kedua hadis sahih, ketiga hadis hasan, dan yang terakhir hadis dhaif. Lalu, apa perbedaan antara hadis dan sunnah? Hadis adalah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi walaupun hanya sekali saja dalam hidup dan diriwayatkan hanya seorang. Sedangkan sunnah adalah nama amaliyah yang mutawatir, yakni cara Rasul melaksanakan ibadah yang dinukil kepada kita dengan amaliyah yang mutawatir pula. Jadi hadis atau kabar berorientasi kepada ucapan, sedangkan sunnah berorientasi kepada perbuatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.